Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1171. Hana sangat malu saat Christopher melecehkannya. Dia marah tetapi tidak berani mengungkapkannya. Dia masih berharap menjalani kehidupan keluarga yang bahagia dan segalanya. Jadi dia mundur selangkah dan berharap Christopher dapat memaafkannya sesegera mungkin. Christopher sangat membenci Hana. Dia membenci Hana, tapi tidak dengan Abalon. Jadi sambil makan Abalon, dia berkata dengan dingin, "Wanita sepertimu yang tidak menghargai dirimu sendiri. Jika kamu tinggal di rumah ini, kamu harus menjadi pelayan yang baik." Hana tidak berdaya. Jadi dia hanya bisa makan mie-nya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, Hana tidak tahu dia telah menularkan suaminya penyakit menular seksual. Jika dia tahu, dia tidak akan memasak abalon untuk suaminya. Dia tahu Christopher sangat menyukai abalone. Dia membuat hidangan abalon ini untuk menyenangkannya, tetapi dia dimarahi olehnya. Christopher mengalihkan kesedihan dan kemarahannya pada makanan. Dia telah makan lebih dari selusin abalon besar sendirian. Karena kesal, dia juga mengisi sebotol anggur kecil dan meminumnya. Pemilik rumah sebelumnya menyimpan banyak anggur di ruang bawah tanah. Ada anggur merah, anggur putih, dan sampanye. Ketika keluarga Webb membeli rumah, mereka meminta harga borongan. Jadi anggur ini juga termasuk dalam pembelian. Christopher mengeluarkan sebotol Maltai dari gudang anggur. Menarik Harold. Lalu keduanya minum lebih dari 1 pon bersama. Setelah makan dan minum, Christopher kembali ke kamarnya dan berencana untuk tidur siang. Namun, ketika dia berbaring, dia merasakan ada yang tidak beres. Apa yang salah? Selangkangannya sangat gatal. Makanan laut adalah pemicu gatal, dan minuman keras juga pemicu gatal yang sangat kuat. Dimakan bersamaan, keduanya menjadi stimulan yang sempurna. Rasa gatalnya tidak bisa berhenti sama sekali. Dia berusaha mati-matian untuk meredakannya. Dia menggaruk sampai kulitnya terluka dan berdarah, tetapi tidak juga mereda. Gatalnya tidak tertahankan. Dia segera berguling dari tempat tidur, dan dengan tergesa-gesa menemui ibunya. Ketika dia melihat Nyonya Wilson, dia berkata dengan tidak sabar, "Bu, aku minta uang. Aku harus pergi ke rumah sakit sekarang." Wanita tua Wilson mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa kamu pergi ke rumah sakit? Kamu tahu biaya rumah sakit?" Setelah mengalami berbagai bencana sebelumnya, Nyonya Wilson saat ini menempatkan uang di atas segalanya. Christopher berkata dengan ekspresi menyakitkan, Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk periksa." Nyonya Wilson bertanya padanya, "Ceritakan padaku apa masalahnya." Christopher berkata dengan malu, aku sulit mengatakannya, Bu. Beri saja aku uang dan biarkan aku pergi ke rumah sakit untuk memeriksa." Wanita tua Wilson berseru, "Apakah ini di area pribadi?" Christopher tidak menyangka ibunya bisa menebak dengan benar. Dia berkata dengan malu, "Aku tidak yakin sekarang. Jadi aku ingin pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya." Ekspresi Nyonya Wilson membeku. Dan dia berkata, "Apakah kamu dan Hana melakukannya beberapa hari yang lalu?" Christopher ragu-ragu sejenak, tetapi mengangguk ringan. "Ya, di rumah keluarga Webb. Saya melakukannya dengannya hari itu." Bab 1172. Suara Christopher semakin rendah, tetapi wanita tua itu sudah bisa memahami. Nyonya Wilson berkata dengan gugup, "Oh, Hana itu berada di tambang batu bara. Bayangkan saja pria liar macam apa yang bersamanya. Saya pikir dia tidak hanya hamil, tapi juga membawa penyakit. Ayo temui dokter. Aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh." Ketika Christopher mendengar ini, dia menebak dalam hatinya mungkin dia tertular dari Hana. Dia segera menjadi lebih kesal, tapi prioritasnya saat ini adalah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apakah terinfeksi atau tidak. Jadi dia buru-buru berkata, "Oh, Ibu, aku malu jika kamu menemani saya untuk urusan ini. Beri saya uang, saya akan pergi sendiri." Tetapi wanita tua Wilson berkata dengan serius, "Tidak. Aku akan selalu khawatir jika tidak pergi. Jangan bicara lagi. Ayo pergi sekarang."
Setelah mengatakan itu, wanita tua itu segera bangkit dan bersiap untuk keluar. Christopher tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan meninggalkan rumah bersama ibunya tanpa daya. Tepat ketika Christopher dan Nyonya Wilson pergi ke rumah sakit, satu-satunya bawahan keluarga Webb yang tersisa di Gunung Golmin akhirnya menemukan kesempatan untuk menyusup ke kamar mayat rumah sakit setempat. Dia menghabiskan banyak uang untuk menyuap penjaga kamar mayat. Akhirnya penjaga membiarkannya masuk. Dia menyebutkan 8 orang yang tewas dalam longsoran salju di Gunung Golmin. Dan dia berkata kepadanya, "Kamu bisa melihatnya, tapi kamu harus siap mental." Kematian 8 orang ini sangat tragis. Bawahan keluarga Webb mengangguk, lalu membuka 8 lemari es untuk mayat satu persatu. Saat kantong mayat dibuka, bawahan keluarga Webb tercengang. Meskipun kematian 8 Raja Surgawi memang tragis, dia masih bisa mengenali 8 mayat ini adalah 8 Raja Surgawi. Dia mengeluarkan ponselnya, mengambil foto tubuh 8 Raja Surgawi, lalu mengirimkannya ke Donald. Pada saat ini, Donald sedang menunggu kabar di Sudbury. Meskipun keluarga Webb telah meyakini fakta 8 Raja Surgawi telah terbunuh, semua orang masih memiliki secercah harapan terakhir. Setelah melihat foto-foto yang dikirim, semua harapan keluarga Webb hancur total. 8 Raja Surgawi benar-benar mati, dan ternyata mati dalam longsoran salju. Ini tidak bisa diterima. Mengirim 8 ahli top dan mereka mati dalam longsoran salju terlebih dahulu, sebelum bertemu musuh. Bukankah ini omong kosong? Patua Webb juga terpukul. 8 Raja Surgawi telah mengikutinya bertahun-tahun dan memulai karir berbarengan. Hubungan mereka dekat dan kuat. Sekarang ke-8 master itu meninggal hanya dalam semalam. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Setelah melihat foto-foto itu, Sean terkejut, tetapi juga merasa ada yang tidak beres. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Ayah, kakek, saya melihat ada begitu banyak luka di tubuh 8 Raja Surgawi yang terlihat tidak beres. Jika mereka berada di dalam mobil saat tertimpa longsoran salju, mereka kemungkinan besar di dalam mobil. Seharusnya sebagian besar luka di tubuh mereka adalah luka remuk. Tapi coba lihat luka mereka sekarang. Sepertinya mereka terluka karena diserang seseorang." Sean memperbesar foto lengan kanan Emiliano dan berkata, "Kamu lihat lengan kanan Master Emiliano benar-benar lembek, sepertinya bukan karena tumburan. Lihat juga Hades lisi tinju besi. Lengan kanannya hampir persis sama dengan lengan kanan Emiliano. Tetapi selain mereka tidak terluka seperti ini, jika semuanya terkena longsoran salju di dalam mobil dan semua orang cedera, harusnya cederanya serupa. Tidak ada perbedaan besar." Pada saat ini, Tuan Tua Webb dan semua anggota keluarga Webb ternganga. Patua Webb bertanya dengan gemetar, "Sean, maksudmu 8 Raja Surgawi dipukuli sampai mati?" Bab 1173. Keluarga Webb enggan percaya 8 Raja Surgawi mengalahkan sampai mati. Karena jika ini benar, berarti mereka telah menghadapi musuh tersembunyi yang sangat kuat. Dan mereka tidak tahu siapa musuh ini. Keluarga Webb tidak percaya Charlie dan orang-orang di sekitarnya memiliki kekuatan seperti itu. Donald bahkan berspekulasi, 8 Raja Surgawi pergi ke Gunung Golmin kali ini dan secara tidak sengaja mengganggu petarung lokal di Gunung Golmin. Tuan Webb juga berpikir ini sangat mungkin. Dia sangat tertekan sekarang. 8 Raja Surgawi bukan hanya teman lamanya. Kesejahteraan keluarga Webb tergantung pada mereka. Sekarang mereka kehilangan 8 Raja Surgawi. Karena tidak ada pelindung lagi, mungkin saja akan ada kromosom di keluarga wilayah selatan. Benar saja. Seperti yang diperkirakan Tuan Webb, berita kematian 8 Raja Surgawi yang dikirim keluarga Webb ke Gunung Golmin menyebar ke seluruh wilayah selatan dalam waktu yang sangat singkat. Semua kepala keluarga yang kuat dan berkuasa telah menyaksikan lelucon keluarga Webb itu. Keluarga Webb bisa melejit di wilayah selatan hanya bergantung pada 2 poin. Yang pertama adalah ketika Tuan Webb masih muda, dia berani dan banyak akal. Dia menggerakkan bisnis komersial di selatan Sungai Yangtze, dan mendorong keluarga Webb memilih demi memilih posisi puncak. Yang kedua adalah 8 Raja Surgawi. 8 Raja Surgawi adalah tangan kanan lelaki tua Webb. Mereka adalah senjata strategi keluarga Webb untuk menghalangi musuh. Seluruh anggota 8 Raja Surgawi adalah orang-orang yang terampil dan kuat.
Keluarga Webb mengandalkan 8 Raja Surgawi untuk menciptakan reputasi yang luar biasa di selatan Sungai Yangtze. Tidak ada yang berani mencaukan keluarga ini. Melihat keuangan keluarga Webb, banyak orang yang cemburu dan berusaha melompat dan menghancurkan keluarga Webb berkeping-keping. Saat ini, Raja Surgawi telah meninggal di Gunung Golmin. Semua keluarga di wilayah selatan memiliki pemikiran mereka masing-masing. Situasi keluarga Webb saat ini, Tuan Webb terbaring di tempat tidur, dan 8 Raja Surgawi sudah terbunuh. Siapa yang tidak ingin mendapatkan peluang ini? Untuk sementara waktu, seluruh situasi wilayah selatan berubah. Seluruh keluarga di Sudbury dalam kekacauan, mendorong keluarga Webb masuk ke dalam pertikaian. Di sisi lain, Christopher dan Nyonya Wilson tiba di rumah sakit Silverwing Aurus Hill. Mereka menuju bagian penyakit kelamin pria. Yang membuatnya malu adalah dia sudah berusia 40-an dan 50-an. Dan sangat bersemangat bahwa dia membawa ibunya berkunjung ke bagian perawatan pria. Tapi Nyonya Wilson sangat mendominasi. Jika dia ingin bertanya kepada orang lain, dia pasti akan bertanya sampai akhir. Ibu dan anak menunggu di pintu ruang konsultasi. Christopher berusaha keras menahan rasa gatal yang luar biasa. Setelah menunggu lebih dari 20 menit, nama Christopher dipanggil. Christopher berdiri dan berkata kepada Nyonya Wilson, "Bu, tunggu aku di pintu. Aku akan masuk sendiri." Wanita tua Wilson segera berkata, "Tidak, saya akan masuk juga." Ekspresi Christopher malu sangat. Bagaimana ibu bisa masuk menemani saya ke dokter untuk hal seperti itu? Nyonya Wilson mengertakkan gigi dan berkata, "Apa? Apakah kamu masih ingin bersembunyi dariku?" Bab 1174. Christopher buru-buru berkata, "Saya pasti tidak bisa menyembunyikannya dari ibu. Saat saya diperiksa dokter, suhunya terlalu tinggi di depan ibu. Ibu jangan khawatir, saya akan masuk sendiri dan pasti akan memberi tahu hasilnya." "Bagaimana?" Wanita tua Wilson mengangguk dan berkata, "Nanti, semua hasilnya harus membawaku. Aku tidak akan memaafkanmu jika kamu berani menyembunyikannya." Christopher meyakinkannya lagi dan lagi, berdiri dan menahan rasa gatal, dan berjalan ke ruang konsultasi. Di ruang konsultasi, seorang dokter yang lebih tua darinya sedang duduk di depan komputer. Ketika melihat Christopher masuk dan dia bertanya, "Ada keluhan apa?" Christopher berkata, "Dokter, selangkangan saya sangat gatal. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya ingin Anda memeriksanya." Dokter telah melihat banyak kasus serupa. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Lepaskan celanamu." Meskipun Kenneth sedikit malu, dia dengan patuh melepas celananya. Dokter hanya meliriknya dan berseru, "Situasi Anda nampaknya sangat serius. Apa Anda pergi ke rumah bordil?" Christopher malu. Dia belum pernah ke tempat semacam itu. Dia tidak lebih dari berhubungan dengan istrinya. Tapi kemudian dia memasangkan, "Bukankah maksud dokter itu berarti istri Hana mirip dengan wanita di rumah bordil?" Tapi dia hanya bisa berkata kepada dokter, "Dokter, saya belum pernah ke tempat-tempat seperti itu." Dokter itu sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Karena setiap pria yang datang menemuinya dengan penyakit kelamin, tidak akan mau mengakui bahwa mereka pergi ke rumah bordil. Jadi dia berkata dengan ringan, "Kita laki-laki. Aku bisa mengerti. Tidak aneh seorang laki-laki sesekali mengunjungi tempat-tempat pelacuran di usiamu. Saya hanya ingin memberikan beberapa saran." Kenneth buru-buru berkata, "Dokter, tolong bicara." Dokter berkata ringan, "Pertama-tama, Anda harus melindungi diri sendiri ketika pergi ke tempat semacam itu. Anda jangan sampai tidak menggunakan kondom untuk kesenangan sesaat. Kondom bukan hanya untuk melindungi perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki." Christopher tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Jadi, terima kasih, dokter. Apakah ada hal lain?" Dokter menambahkan, "Selain itu, disarankan untuk mencoba pergi ke tempat yang lebih besar yang resmi dan lebih eksklusif. Meskipun penjajah seks di pinggir jalan sangat murah, biasanya mereka memiliki banyak penyakit menular seksual dan kuman di tubuh mereka. Bahkan mungkin mengidap AIDS. Usia Anda sudah sangat tua. Jangan datang ke tempat murahan seperti ini untuk menghemat begitu banyak uang." Christopher sangat malu. Bukankah ini berarti mata dokter Hana sama kotornya dengan pelacur pinggir jalan itu?
Pada saat ini, dokter menyampaikan penuh arti dan berkata, "Lihatlah, untuk menghemat begitu banyak uang, Anda sekarang menderita penyakit di seluruh tubuh. Saya pikir itu akan menghabiskan biaya setidaknya puluhan ribu untuk perawatannya. Ini sebanding dengan kerugiannya, bukan?" Christopher bertanya dengan ngeri. "Dokter, ada apa denganku? Apa kesimpulannya?" Dokter berkata, "Dari pengalaman saya, sangat jelas Anda terkena gonore dan sifilis. Eritema di tubuh Anda sangat khas. Saya telah menjadi dokter selama bertahun-tahun, dan saya yakin diagnosis saya benar." Mendengar dua penyakit ini, Christopher merasa pusing. Sial, dia tidak menyangka Hana memberikan banyak penyakit. Pada saat ini, dokter berkata, "Saya pikir ada peradangan yang serius. Jika Anda tidak segera mengobatinya, kemungkinan besar akan membahayakan prostat dan sistem reproduksi Anda. Jadi saya akan merujuk beberapa tes untuk Anda. Untuk amannya, periksa sesegera mungkin, dan tunggu hasilnya. Kami akan melakukan perawatan sesuai dengan hasil tes Anda." Setelah berbicara, dokter menghela nafas dan menambahkan, "Yang paling saya khawatirkan sebenarnya adalah AIDS. Karena AIDS tidak bisa aktif di tubuh dalam waktu lama, sehingga tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Jika ini AIDS, akan menghabiskan seumur hidup untuk menyembuhkannya." Christopher runtuh. Sejak Hana kembali, dia hanya berhubungan intim dengannya sekali. Dia tidak pernah mengira istrinya akan menginfeksi dirinya sendiri dengan begitu banyak masalah. Jika bukan karena Donald mendukungnya, dia akan menghajarnya saat kembali ke rumah. Bab 1175. Christopher keluar dari bangsal dengan setumpuk surat referensi tes. Wanita tua itu mendekat dan bertanya, "Apa kata dokter? Apa penyakitnya? Apakah serius?" Christopher sebenarnya tidak ingin memberitahu ibunya, tetapi dia tidak akan bisa bersembunyi darinya, bahkan jika dia mau. Jadi dia menangis dan berkata, "Dokter mengatakan sangat mungkin saya menderita gonore dan sifilis. Ada juga beberapa peradangan, dan juga ada kemungkinan AIDS." Ketika wanita tua Wilson mendengar ini, wajahnya menunjukkan ketakutan, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Christopher wanita yang berpikir dia ketakutan, jadi dia segera mendekat untuk membantu. Tapi tanpa dia sadari, Nyonya Wilson mengulurkan tangannya dan berkata dengan ngeri, "Jangan dekat-dekat, jangan sentuh saya. AIDS mematikan. Saya belum puas hidup." Wajah Christopher sangat jelek, dan dia menyadari ibunya takut terinfeksi. Ibunya benar-benar realistis, jadi dia menghela nafas dan berkata, "Bu, kamu bisa menungguku di sini. Aku akan ke lab sendiri." Nyonya Wilson buru-buru berkata, "Oh, saya semakin tua dan sedikit lelah. Saya pulang duluan. Jika hasil tesnya sudah keluar, segera foto dan kirim ke saya sesegera mungkin." Sebenarnya, Nyonya Wilson tidak lelah. Dia benar-benar takut. Wanita tua itu hidup sampai hari ini, dan yang paling dia takuti adalah kematian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, atau yang dapat menyebabkan dia meninggal atau kehilangan nyawanya, dia akan menjauhinya dan menjaga jarak. Sekarang setelah dia mendengar putra sulungnya ada kemungkinan mengidap AIDS, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah menyelamatkan putranya, tetapi dirinya sendiri. Christopher juga tahu orang seperti ibunya. Dia menghela napas tanpa daya, dan berkata, "Tidak apa-apa ibu, pulang duluan. Tetapi beri saya dulu uangnya. Bagaimana nanti saya bisa membayar lab, dokter, dan obat?" Sambil berjalan keluar, wanita tua Wilson berkata melihat tanpa ke belakang, "Saya akan segera mentransfer 10.000 melalui WeChat. Beritahu saya jika kurang." Setelah itu, ibunya meninggalkan rumah sakit. Christopher sangat tertekan, bahkan ibunya sendiri sangat egois setiap saat. Dia benar-benar tidak mengecewakan dirinya sama sekali. Namun, pertanyaan terpentingnya saat ini adalah dengan cepat memastikan penyakit apa yang dideritanya. Kencing nanah dan sifilis bukanlah masalah besar. Dia masih bisa mengatasinya. Yang terpenting jangan sampai terkena AIDS. Dia merasa jika dia benar-benar terkena AIDS, hidupnya akan berakhir. Jadi dia akan pulang dan akan membunuh Hana langsung. Christopher berada di rumah sakit sampai sakit. Semua kesimpulan tes lab hampir sama dengan penilaian awal dokter. Pertama,
gonore dan sifilis. Kedua, uretritis juga sangat serius. Selain itu, ada borok dan nanah. Untungnya, AIDS negatif. Segera setelah itu, dokter menyiapkan rencana perawatan untuknya. Dimulai dengan siklus perawatan tahap pertama selama 14 hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.